Malam teman-teman. Malam. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bersama tadi di sekolah bahwa kita akan modifikasi RPP. Nah, ini kita lihat modul ajarnya. Ini yang pertama itu mengenai identitas sekolah. Nah, ini kan identitas sekolah itu biasanya memang munculnya itu di bagian awal ya. Menurut saya udah sesuai sih karena udah dijelaskan juga mata pelajarannya di Ampu, jam kelas, alokasi waktu, dan sama guru mapel. Oke. Ini di kompetensi awal itu dia berbicara mengenai yang ada di sini ini tentang fase E. Kan biasanya kalau pada modul ajar itu biasanya fase itu kan capaian pembelajaran ya. Menurut saya pribadi mungkin ini kurang tepat ya. Seharusnya kompetensi awal itu tidak memuat tentang capaian pembelajaran. Harusnya itu dipisah, kompetensi awal sendiri, capaian pembelajaran itu sendiri. Itu menurut saya pribadi. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau menurut saya, itu kan nama juga kompetensi awal ya. Jadi kompetensi awal itu harusnya kan mengisi kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari pembelajaran tersebut. Kemampuan awal peserta didiknya mungkin belum tergambarkan dengan sangat jelas ya di sini. Jadi perlu perbaiki lagi untuk di bagian sini, kompetensi awal. Lalu selanjutnya pada profil pelajar Pancasila, ini menurut saya sudah ya, sesuai sih menurut saya. Untuk yang selanjutnya, setahu saya itu seharusnya ada pengalaman bermakna. Saya lihat di sini belum dicantumkan. Itu juga harus wajib ditambahkan pemahaman bermakna. Target, model, sama tujuan pembelajaran. Ya itu. Tujuannya menurut saya sudah jelas ya. Ya, menurut saya juga cukup jelas. Pertanyaan pemantik, oke, udah. Melihat di Siapa ini dulu? ya, kegiatan itu malah biasanya seharusnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran itu pada kegiatan awal. Jadi menurut saya ini untuk rincian di kegiatan awal ini malah belum ada kegiatan itu. Guru menjelaskan tujuan pembelajarannya. Iya betul. Ini Kalau pendapat saya di sini juga sesuai dengan sintak-sintak kan di sini kan guru menggunakan model pembelajaran PBL, di sini malah langsung diskusi. Jadi tidak ada apa namanya guru menjelaskan materi terlebih dahulu. Penutup gak ada masalah. di sini biasanya tuh kalau refleksi itu kan kita sebaiknya ya kita membuat refleksi untuk gurunya sendiri, untuk peserta didiknya sendiri. Jadi kita tahu untuk gurunya apa yang harus direfleksikan dan untuk siswa atau peserta didiknya itu apa gitu. Nah, ini kan kalau misalnya modul ajar itu setahu saya biar pembelajaran yang kita lakukan itu lebih terarah, lebih tersusun rapi ya, itu harusnya tuh modul ajar itu kita buatnya tuh per pertemuan gitu. Jadi misalnya saya hari ini ngajar ya modul ajar saya tuh saya buat khusus untuk hari ini. Nanti kalau besoknya lagi walaupun di kelas yang sama harusnya itu kita tidak menggabungkan modul ajar satu modul ajar untuk beberapa pertemuan sekaligus. Untuk satu pertemuan, setiap pertemuan itu perlu dibuat modul ajar yang baru. Kelas sendiri. Asesmennya itu ada awal, formatif, sumatif, diagnostik. Ini asesmennya tuh semuanya tuh di sini ada keterangan terlampir ya. Berarti asesmen ini mungkin sudah dicantumkan mungkin pada lampiran selanjutnya ya. Kalau untuk pengayaan sama remedial ini menurut saya cukup lengkap ya. Sudah sesuai materi ajar dilampirkan. Kita ke rancangan asesmen diagnostik. Di sini ya pada rancangan ini
ini diuraikan untuk capaian pembelajaran. Asesmen formatifnya ini sudah dilampirkan ya. Lembar pengamatannya udah ada dan rubrik kegiatan diskusinya ini juga sudah ada. Menurut saya ini perlu dimodifikasi ya. Sebaiknya kalau menurut saya asesmen yang seperti ini masih kurang detail untuk kriteria penilaiannya kurang detail. Lebih baik untuk kerjasama itu diuraikan lagi poin-poin apa yang harus dinilai dan dari poin-poin tersebut kalau siswa itu memenuhi kriteria itu mendapat nilai berapa atau poin berapa seperti itu. Itu harus diuraikan. Jadi dari 5 aspek pengamatan yang dinilai di sini seharusnya diuraikan lagi kalau menurut saya. Oke, Perlu ya, diperbaiki berarti. siap. Ya, ini mungkin belum dicantumkan untuk asesmennya sumatif. Jadi perlu dimasukkan itu rubrik penilaian untuk asesmen sumatif. Jadi ini mungkin ada kesalahan atau gimana, nggak dilampirkan untuk rubrik penilaiannya. Jadi harus ditambahkan untuk rubrik penilaian untuk asesmen sumatif ini. Jadi yang saya tangkap dari hasil pertemuan kita pada malam hari ini itu ada 9 poin. Ada 9 poin yang harus kita modifikasi. Kita akan membahas pada bagian mana saja yang telah kita modifikasi dan mengapa kita modifikasi bagian-bagian tersebut. Jadi ini hal yang pertama kita modifikasi adalah jumlah pertemuan pada modul ajar. Bisa kita lihat dalam modul ajar sebelumnya terdapat 3 pertemuan. Jadi modul ajar yang sebelumnya itu satu modul ajar digunakan untuk 3 pertemuan. Maka dari itu kita modifikasi modul ajar yang kita buat ini hanya untuk 1 pertemuan. Hal berikutnya yang kita modifikasi adalah capaian pembelajaran dan kompetensi awal. Hal ini akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Di sini pada modul ajar milik Guru Pamong, kompetensi awal di sini malah ditulis seperti capaian pembelajaran. Jadi menurut saya namanya juga kompetensi awal di sini. Apa kompetensi yang harus dicapai oleh siswa sebelum memasuki pembelajaran? Malah ditulis di modul ajar ini seperti capaian pembelajaran. Nah, ini untuk sedangkan pada hasil modifikasi oleh kami, capaian pembelajaran dan kompetensi awal udah dipisah. Menurut capaian pembelajaran seperti pada modul sebelumnya, sedangkan untuk kompetensi awal di sini ditulis peserta didik telah mampu memahami aspek privasi dan keamanan data. Ya, ini kita sudah cantumkan. Seharusnya pemahaman bermakna itu seperti ini ya. Ini jadi nanti setelah menyelesaikan pelajaran, siswa itu bisa melakukan apa saja. Seperti itu. Pada kegiatan ini, kegiatan awal di sini guru, ya betul, kita sudah memodifikasi guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang sebelumnya itu kan tidak dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Jadi itu kita langsung masuk ke kegiatan inti. Sedangkan peserta didik saja itu belum mengetahui tujuan pembelajarannya bagaimana. Dan untuk kegiatan inti ini dijelaskan ya mengenai sintaks PBL-nya. Gurunya menjelaskan materinya terlebih dahulu kan dari modul ajar sebelumnya kan langsung diskusi ya buat kelompok. Jadi tidak ada penjelasan materinya. Di sini juga udah lengkap juga. Guru menampilkan contoh website game dan lain-lainnya ini. Ini juga yang tadi menjadi salah satu poin yang akan kita modifikasi, di mana kita memisahkan antara refleksi peserta didik dan refleksi guru. Jadi
untuk peserta didiknya sendiri dan untuk gurunya sendiri. Dengan begitu ini lebih terarah dan kita lebih jelas, lebih detail seperti itu. Menurut kelompok kita, yang sebaiknya itu seperti ini. Jadi untuk pedoman penilaian dan kriteria penilaiannya ini sebaiknya lengkap ya. Jadi ini kalau kita untuk total skornya 100, nah ini kita bisa berikan perinciannya seperti ini. Keaktifan diskusi berapa, sikapnya berapa, nanti kita perinci setiap poin-poin itu sebaiknya mendapat berapa poin. Jadi nanti untuk masing-masing siswa kita amati saat diskusi, keaktifannya seperti apa, sikapnya seperti apa, dinilai sesuai dengan pedoman penilaian yang sudah ada di rancangan asesmen yang sudah kita buat di modul ajar ini. Untuk asesmen satunya yang untuk sumatif kita modifikasi juga, mungkin Mas Irfan bisa menjelaskan. Oh ya, di modul ajar yang sebelumnya kan belum dilampirkan juga untuk asesmen sumatif. Di sini kita mendapatkan itu untuk penilaian portofolio untuk asesmen sumatif. Di sini udah ada aspek-aspek penilaiannya dari yang pertama kesesuaian isi presentasi, dan yang kedua ada penyajian materi, estetika tampilan presentasi, kemudian pengisian form dan sesuai dengan di perform. Jadi di sini juga sama dengan asesmen yang formatif. Di sini juga tambahkan beberapa poin yang dari kesesuaian 20 poin, penyajian 20 poin yang terdiri dari beberapa sub ini, dari struktur sama alur, terus dan estetika tampilan presentasi, dari ada selain dari desain, tata letak, dan yang terakhir ada kemudian pengisian form dari sub penilaian ada kesederhanaan dan efisiensi. Di sini juga total skor semua ini berjumlah 100. Jadi biar guru lebih enak untuk menilai hasil itu penilaian portofolio presentasi dari Google Form itu. Baik, terima kasih untuk Mas Irfan dan Mbak Ceki. Modul ajar yang telah kita buat dan kita modifikasi ini, menurut saya pribadi ini sangat lengkap ya. Sekian dari penjelasan kami mengenai pemaparan tentang modifikasi modul ajar yang telah kami buat. Semoga video yang kita buat, hasil modifikasi kita pada malam hari ini mungkin semoga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya, melihatnya, mungkin bisa dijadikan acuan pembuatan modul ajar. Dari kami berharap melalui modifikasi modul ajar ini kami boleh memenuhi target ujian tengah semester. Jadi mungkin sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Bye-bye.